Gunakan semua alat sampean, entah kopi, entah ayam, tuh gunakan semua. Saya nggak akan mudah terkalahkan sama sampean. Kebatilan semua bisa dikalahkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Li khamsatun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah li khamsatun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun, dan semoga kesejahteraan senantiasa tercurahkan kepada para sahabat semuanya. Salam dari saya Nur Samsun Al-Fakir buat sahabat-sahabat GNS. Saya malam ini diundang sama saudara Mbah siapa? Mbah Suropati untuk katanya beliau pengen ngajak ritual sebelum Muharram, sebelum Suro, dengan menunjukkan bahwa ilmu santet itu seperti ini. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini mengisahkan tentang dukun Ki Ageng Suropati yang ingin menunjukkan kehebatan ilmu santetnya di hadapan Gus Nur Samsun. Kisah ini berawal dari dukun Suropati yang sering mendengar cerita tentang Gus Nur Samsun dari para teman dukunnya, bahwa Gus Nur Samsun adalah seorang spiritual yang biasa mendatangi dan mengobrak-abrik dunia perdukunan. Banyak para dukun santet yang telah didatangi oleh Gus Nur Samsun. Gus Nur Samsun mengajak sang para dukun agar bertobat dan berhenti dari aktivitasnya menjadi dukun santet. Tentu saja para dukun tidak bersedia menuruti permintaan dari Gus Nur Samsun. Itu dikarenakan menjadi dukun santet itu adalah sudah menjadi pekerjaannya. Mereka mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan adalah dari pekerjaannya menjadi tukang santet itu. Dan sebab para dukun tak bersedia bertobat itulah, Gus Nur Samsun menjadi marah. Gus Nur Samsun kemudian menghajarnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian meninggal dunia. Para dukun pun menjadi merasa ketakutan. Itu dikarenakan selama ini tak ada satu orang dukun pun yang bisa mengalahkan. Sehingga pada akhirnya, banyak dari para dukun yang berhenti menjadi tukang santet. Namun ternyata, cerita itulah yang kemudian membuat dukun Suropati ini menjadi sangat marah. Dia juga penasaran. Sehebat apakah ilmu dari Gus Nur Samsun, sehingga banyak para dukun santet yang tidak mampu mengalahkan. Dukun Suropati merasa tertantang. Sehingga kemudian, dia ingin bertemu dengan Gus Nur Samsun. Dengan alasan akan menunjukkan cara melakukan kirim santet, dia mengundang Gus Nur Samsun agar datang ke rumahnya. Dia ingin menggertak Gus Nur Samsun. Dia ingin menunjukkan di hadapannya bahwa dukun Suropati memiliki ilmu santet yang sangat luar biasa. Sudah banyak orang yang mati karena disantet olehnya. Dan agar Gus Nur Samsun tidak berani macam-macam kepada para dukun santet. Dan karena diundang itulah Gus Nur Samsun kemudian datang memenuhi undangan itu. Dengan senantiasa waspada, Gus Nur Samsun mencoba untuk berbincang banyak hal kepadanya. Tentang cara sang dukun melakukan kirim santet, biaya maharnya, juga sudah berapa banyak orang yang dia bunuh dengan ilmu santetnya. Awalnya dukun Suropati terlihat berusaha berbincang dengan baik-baik. Namun pada akhirnya,
Sang dukun pun menunjukkan tujuannya yang sebenarnya. Dengan alasan bahwa Gus Nur Samsun ingin menjajal kemampuannya, dukun Suropati kemudian menunjukkan kemarahannya. Gus Nur Samsun pun mencoba untuk meluruskan bahwa sedikit pun tidak ada maksud Gus Nur Samsun ingin menjajal sang dukun. Dia datang karena diundang, dan sudah seharusnya dia memenuhi undangan itu. Namun sang dukun sudah tak hendak peduli. Dan pada akhirnya terjadilah pertarungan yang hebat di antara mereka. Dan telinga Gus Nur Samsun kemudian berdarah, karena terkena serangan santet yang luar biasa. Lalu bagaimanakah kisah lengkap dari aksi mengerikan Gus Nur Samsun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Mbah siapa tadi? Mbah Suropati. Mbah Suropati. Iya. Mbah Suropati, kalau boleh perkenalkan diri, nama saya Nur Samsun. Mungkin Mbah sudah tahu, sudah kenal. Iya. Nah, tujuan Mbah mengundang saya untuk mengajak ritual itu untuk menunjukkan apa, Mbah? Menunjukkan dia caranya nyantet wong. Sing Berarti pengen menunjukkan cara menyantet orang. iya, iya. Oh. Terus untuk menyantet orang itu dengan media apa, Mbah? Biasanya sampean? Media ya. Ayam atau pitik. Nanti sebelah. Ya, terus langsung dikirimkan ke ini orang yang dituju itu. Oh. Iya. Terkadang kan ada juga, mohon maaf, bukan membeda-bedakan, ada juga praktisi yang nyantet ayam itu cukup ayam itu ditabur pakai bunga langsung disemprot, disembur gitu, Mbah juga bisa itu? Bisa. Oh bisa. Bisa. Terus ini kopi buat apa, Mbah? Ini sajen, Oh, buat sajen. banyak. Oh. Terus ini bakar-bakar apa, Mbah? Ini bakal kemenyan. Namanya? Iya. Oh. Supaya keluar asap banyak gitu, Mbah? Atau Iya. gimana? Buat manggil apa? Iya, ini untuk manggil roh-roh jahat. Buat manggil roh Iya. jahat atau kodam-kodam Mbah Betul. panjenengan? Iya, benar. Oh. Kalau boleh tahu nih, Mbah, mohon maaf kalau saya sedikit cerewet ya, Mbah. Kalau boleh tahu, Mbah itu menjalani praktisi seperti ini sudah berapa tahun? Sudah 12 tahun. 12 tahun. Ya. Terus Kurang- Mbah gimana, Mbah? Kurang luwih wis enek 10 wong sing wis disantet. Langsung. Kurang luwih itu kurang lebih ya, Mbah? Iya. Iya. Kurang lebih sudah ada 10 lebih orang Iya. yang sudah Mbah santet gitu. Korban ini. Iya. Oh. Biasanya dalam waktu berapa lama mereka itu kena santet atau mati atau sakit? Biasanya santet mati atau sakit, Mbah? Langsung sakit bisa, mati juga bisa. Mati bisa, sakit bisa. Iya. Hmm. Itu atas suruhan orang atau Mbah? Dibayar orang. Oh, dibayar orang. Iya. Iya. Biasanya dibayar berapa, Mbah? Paling enggak 10 juta. Paling nggak 10 juta ya? 10 Itu juta. minimal atau maksimal? Ya sudah minimal. Minimal, Iya. berarti paling rendah ya? Paling udah. Oh. Kalau berhasil nanti ditambahin lagi Mm-mm. 10 juta lagi. Misalkan Mbak, saya pengen minta bocoran ilmu untuk menolak santetnya, boleh nggak Mbak? Bocoran sedikit aja Mbak kalau boleh. Kalau nggak boleh sih nggak maksa. Ora iso, Mas. Oh, mboten sakit? Iso. Nggak bisa, mboten sakit ya? Iya. Oh. Terus sampai dari ini karepe piye? Mas? Nah, karena kan saya di sini diundang sampean Mbak, diundang sampean, katanya Mbak pengen menunjukkan saya cara nyantet. Emang Mbak tujuannya pengen nyantet siapa Pak mengajak saya? Ya, iki aku nesu iki. Kenapa nesu Mbak? Nesu. Kenapa marah Mbak? Sampeyan iki ketoke aku njajal aku iki. Ya ngono, Pak. Enggak Mbak, enggak. Saya enggak niat untuk menjajal, saya enggak niat. Saya hanya datang sesuai undangan Mbah. Kalau Mbah itu mengundang saya, Tapi aku gak terima iki, Mas. Itu sampeyan iki aku njajal aku iki, iki. Ya ngono toh? enggak Mbah, enggak. Saya cuma pengen ngobrol-ngobrol saja sama Mbah kok. Terus ya, Kenapa Mbah? ya ora iso iki. Nek ngajak perang lu ayo. Saya enggak pengen ngajak perang Mbah. Kalau perang itu ya di Suriah Mbah, kalau perang. Tapi aku rumosok tersinggung kalau teko iki mau. Kok ngomong ngene iki mau, masalah santet mau. Mohon maaf Mbah, kalau boleh Mbah, kalau boleh saya izinkan Mbah. Coba Mbah itu nyantet orang-orang yang koruptor Mbah, yang korupsi uang rakyat itu. Saya lebih setuju. Nah, atau mungkin Mbah pengen nyantet saya ya saya silahkan, saya persilahkan. Gitu. Berarti sampean nantang saya iki. Saya nggak nantang, tapi saya mempersilahkan. Ora iso. Ayo, lagi nek ngajak perang. Kalau memang bisa silahkan. Ayo. Mbah.
Cuman segitu Mbah kemampuannya Mbah. Gunakan semua alat sampean, entah kopi, entah ayam, tuh gunakan semua. Saya nggak akan mudah terkalahkan sama sampean. Kebatilan semua bisa dikalahkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ilmu. Tahu ilmu. Iki Basurapati iki. Ya Allah. Kenapa telinga saya sampai berdarah-berdarah, Mbah? Nah, ya kuwi. Ilmu santet di Basurapati iku. Sampean bener-bener pengen mencelakakan saya. Yo, kadung teko kene iki. Ilmu apa wis? Saya nggak punya ilmu apa-apa, Mbah. Telinga saya sakit. Tak apa tuh. Saya hanya punya Allah. Saya tidak punya ilmu apa-apa. Aduh, Bang. Bisa. Ini apa ini? Panas lagi. Mas. Memang yang bisa nyantet sampean saja. Saya juga bisa nyantet, Mbak. Ini media sampean, ini barang sampean. Saya akan santet sampean. Biar sampean tahu rasa seperti apa santetnya. Biar sampean bisa merasakan orang-orang yang kesakitan karena ulah sampean. Saya sudah marah. Ampun, ampun, tobat. Tobat aku. Aku tobat, ini tobat aku. Nggak ada istilah tobat-tobatan. Kalau sampean belum merasakan santet sebenarnya seperti apa. Ampun, tobat, ampun, Gus, ampun, aku lu masuk kalah aku, masuk kalah. Tobat apa sampean? Mau tobat apa? Sampean mau tobat apa?
Wes cukup. Cukup. Mau lagi? Udah. Mau lagi? Ampun. Aku Ampun. mau tobat. Mau tobat. Tobat. Berani bersumpah demi apa Anda bertobat? Saya nggak mau terkecoh dan saya nggak mau Anda berbohong. Iya. Iya. Aku bertobat. Demi apa sampean bertobat? Demi nyawa saya, Gus. Demi nyawa Anda? Iya. Iya. Anda mengingkari tobat Anda, Bisa. maka Anda mati dalam hitungan detik. Iya. Saya mau tobat. Tobat. Pertarungan itu benar-benar sangat luar biasa dan menegangkan. Ilmu santet sang dukun Suropati memang sangat mengerikan. Telinga Gus Nur Samsun berdarah dan harus merasakan kesakitan. Namun pada akhirnya Gus Nur Samsun berhasil mengalahkan sang dukun. Ilmu hikmahnya yang luar biasa telah menghancurkan sang dukun hingga tak berdaya. Gus Nur Samsun kemudian memberikan pelajaran. Gus Nur Samsun berbalik menyantet sang dukun hingga dia merasa sangat kesakitan. Dan setelah itulah dukun Suropati kemudian menyerah. Dia mengaku kalah dan memohon ampunan dari Gus Nur Samsun. Dia bersedia bertobat dan akan berhenti dari pekerjaannya menjadi dukun. Gus Nur Samsun pun mengampuninya dan berharap bertobatnya sang dukun diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan ini. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan banyak rahmatnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.